Shalom, selamat pagi sahabat Tuhan Yesus. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom saat teduh pagi ini. Sebelum memulainya, mari kita hening di hadapannya dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami diizinkan bangun dari tempat tidur kami dan dikumpulkan kembali di saat teduh pagi ini. Terima kasih atas hari baru dan Engkau kembali memberikan kesempatan agar kami dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, agar kami semakin dimurnikan di hadapan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu, kami boleh datang ke hadirat-Mu, ingin memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, mau mengucap syukur dan berterima kasih atas pagi yang indah ini dan mendengarkan firman-Mu. Jamahlah setiap hati yang rindu sentuhan kasih-Mu dan bersekutu dengan-Mu. Biarlah setiap hati yang rindu jamahan-Mu dapat merasakan kehadiran-Mu saat ini, dan pujian kami menjadi dupa yang harum naik ke hadapan-Mu. Berkatilah peralatan dan jaringan internet di tempat kami masing-masing, dan kami yang melayani pagi ini. Tutup bungkus dengan darah suci-Mu, biarlah hanya Engkau saja yang beracara. Beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Lukas 15 ayat 20 berkata, "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia." Begitulah Bapa kita. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Pandanglah wajahnya, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu,
Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Benar, Bapa. Terima kasih untuk selalu ada untuk kami anak-anak-Mu. Kami mau selalu bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa, kami ingin tetap di hadirat-Mu. Ampuni kami Bapa. Layakkanlah kami untuk masuk hadirat-Mu. Kami tahu saat kami mengetok pintu-Mu, Engkau pasti akan membukakan. Jika kami mencari-Mu, Engkau akan menyatakan kasih-Mu. Ajarkan kami untuk selalu datang kepadamu, memohon penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Izinkan kami menyembah-Mu, karena hanya Engkau yang layak. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Benar Bapa, hanya Kau yang layak kami puji dan sembah. Yesus, kami mau mencintai-Mu seumur hidup kami. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak,
terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Sembahlah Dia, hanya Dia yang layak. Angkatlah suaramu, Yarayana iri, Yalayala Rayala Nayana iri, Yarayara. Yarayala Nayana iri, Yarayala Nayara iri. Siakiralana yarayala ninayi, yalalala yaraya karayala hanayi, ayala yalalala iri, yalalala yarayala nana yaraya, yarayala yarayala, yarayala yarayala, sikiralala yarayiri. Merakira hila hila karai marakadas naira raira 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 naisi ikira lala isi kira lana ikira hana ikira hana marahila lahira raira yahala hara isi kira hala na yana hai bororo rusmana shara yara ila ila hai yara ila ha karaina na ina na ina na ina na iri yara yala na na yara yara yala yara yala iri yara yala yala la yara yara iri oh yara yala na yara yana hanya Engkau yang layak. Sembahlah Dia, Yarayala Nayana iri, Sakirala Kirahana Kirala Inana Raira, Kirala Laina Isi Kirala Lai Kirala Laina Nakara Inana, Tirala Laira Hara Ira Hara Inana Ira, Siara Halai Riskirala Isi Kirala Laira Kara Inana Ikara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu pagi ini. Mari kita dengarkan suara hati-Mu. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu pagi ini. Kami ingin tetap di hadirat-Mu saat ini Bapa. Kami ingin mendengarkan suara-Mu melalui anak-Mu Feni. Sucikan, kuduskan, tahirkan mulut, bibir, dan hatinya. Sehingga hanya Engkau saja yang berbicara melalui dirinya. Berilah kami hati sebagai hamba dan telinga sebagai murid, sehingga kami layak menerima firman-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Singkapkanlah misteri kerajaan-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ini kami Bapa, siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih.
Pada pagi hari ini kita akan membaca dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 14, dilanjutkan dengan ayat 27 sampai dengan 31a. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pada perikop pagi ini, saya mendapatkan beberapa poin. Yang pertama, kita semua dalam satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Pada saat kita menerima tubuh dan darah Kristus, dan kamu masing-masing anggota tubuh Kristus. Itu kita bisa lihat di ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Hidup kita bukan milik kita lagi. Kita adalah satu kesatuan yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus saling memperhatikan satu sama lain, tidak fokus terhadap kepentingan kita sendiri. Yang kedua, dalam satu tubuh terdiri dari banyak anggota. Masing-masing anggota mempunyai peran, tugas, fungsi yang berbeda-beda. Fungsi dan letak anggota tubuh disusun sebegitu rupa sesuai dengan kehendaknya. Ada yang terlihat orang maupun yang tidak terlihat oleh orang lain. Seperti di ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Meskipun mereka mempunyai fungsi dan cara bekerja yang berbeda-beda. Tubuh yang sehat diperoleh apabila semua anggota tubuh berfungsi dan bekerja secara bersinergi dan harmonis. Setiap anggota tubuh berfungsi sebagaimana mestinya. Poin yang ketiga,
Demikian juga seperti anggota tubuh Kristus, kita diminta berperan dan berfungsi sesuai dengan karunia yang Tuhan titipkan kepada kita. Terhadap karunia itu kita diminta untuk terus memelihara dan mengembangkannya, baik di dalam keluarga, pekerjaan, kehidupan bermasyarakat, maupun di dalam pelayanan. Misalkan di dalam keluarga, kita menggunakan mulut kita untuk menyembuhkan, menyemangati ketika orang mulai hilang pengharapan, membangkitkan dan mengenalkan Kristus di dalam kehidupan keluarga kita yang mungkin hilang pengharapan. Mulut kita bukan untuk merendahkan, meremehkan, mencurigai, ataupun menghakimi. Di dalam pekerjaan maupun dalam bermasyarakat, ketika kita diminta untuk menjadi pemimpin, maka gunakanlah karunia sebagai pemimpin itu dengan sebaik-baiknya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah pemimpin seperti Tuhan Yesus yang memberi teladan dalam hidupnya. Bukan hanya dengan menuntut orang melakukan pekerjaan yang baik, tetapi dianya sendiri tidak bisa melakukannya. Menjadi pemimpin yang baik adalah ketika dia menjadikan perbuatan dia sebagai teladan, memperlihatkan kepada orang cara hidup kita. Di dalam pelayanan, menjaga dan mengelola karunia yang Tuhan titipkan kepada kita. Misalkan kita diberi karunia untuk melayani sebagai pemimpin pujian penyembahan. Lakukanlah dengan segenap hati untuk masuk ke hadirat-Nya, merasakan kehadirannya, sehingga setiap orang mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Bukan semata-mata hanya untuk dilihat orang, untuk mendapat pujian dari orang lain. Jangan pernah merasa minder ketika kita melihat karunia orang lain lebih bersinar. Karena karunia yang Tuhan titipkan kepada kita berbeda-beda. Dia yang paling tahu karunia apa yang paling kita butuhkan. Ketika kita mau mengelola karunia yang Tuhan titipkan kepada kita, maka Dia akan memberi lebih. Dia akan mempercayakan kepada kita karunia baru yang sekiranya itu bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengannya. Pergunakanlah karunia yang Tuhan titipkan itu untuk membuat kita menjadi lebih dekat dengannya, menjadi lebih lekat padanya, bukan menjadi jauh daripadanya. Bagaimana terhadap mereka yang belum tahu karunia apa yang Tuhan titipkan? Mintalah kepada Tuhan, karunia apa yang paling saya butuhkan, dengan tidak jemu-jemu. Karena kita percaya, setiap dari kita, Tuhan menitipkan karunia. Hanya saja kadang kita menolak. Kadang kita merasa malu karena karunia itu tidak populer, tidak dilihat orang, atau kita tidak percaya diri karena kita merasa tidak mampu. Maka dari itu mintalah kepada Dia, Sang Pemberi Karunia. Seperti di Matius 7, bab 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat.
Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Aku merasakan ketika aku ambil bagian dalam tim pelayan KPH ini, dengan karunia yang berbeda-beda, aku merasa dikuatkan ketika aku lemah. Ketika aku merasa lelah, ada tangan yang menggapaiku untuk aku bangkit kembali. Itulah yang dinamakan ketika anggota tubuh Kristus bekerja secara bersinergi. Mari sahabat terkasih, kita sebagai anggota tubuh Kristus dengan fungsi yang berbeda-beda, kita mau terus berfungsi, berdampak sesuai dengan karunia yang Tuhan titipkan dan percayakan kepada kita. Terus berusaha mencari karunia yang kita butuhkan dengan terus mengandalkannya. Dengan fungsi yang berbeda-beda, kita mau saling bersinergi, saling menolong, dan saling menopang, sehingga kita bisa berfungsi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup saat teduh pada pagi hari ini dengan doa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami mengucapkan syukur Bapa, kami berterima kasih Bapa, karena Engkau mampukan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan pada pagi hari ini Engkau berikan santapan surgawi Bapa. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami, bahwa kami sebagai anggota tubuh Kristus, kami mau saling berdampak Bapa. Kami mau berfungsi sesuai dengan karunia yang Engkau titipkan kepada kami. Jangan biarkan kami merasa minder ketika orang lain mendapat karunia yang lebih besar daripada kami. Kami percaya ya Bapa, setiap apapun yang Engkau titipkan kepada kami, itu yang kami butuhkan. Bapa, terima kasih ya Bapa. Biarlah sepanjang hari ini kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Biarlah hanya Roh-Mu sendiri yang berkuasa atas kami. Kami mau menyerahkan segala panca indera kami. Mata kami hanya untuk melihat-Mu. Telinga kami hanya mendengarkan firman-Mu. Mulut kami hanya melakukan puji-pujian dan memberikan dampak pada orang lain. Dan hati kami dipenuhi sukacita, damai sejahtera daripada-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa dan berterima kasih Bapa atas gembala yang Engkau titipkan kepada kami ya Bapa, yang Engkau sehingga kami dapat mengenal Pak Paulus dan Bu Vila ya Bapa, sehingga mereka dapat senantiasa memimpin kami, membimbing kami, untuk kami menjadi lebih dekat padamu. Berkatilah segala pekerjaan, segala pelayanan maupun keluarganya ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah putra-Mu, menjauhkan dari segala kejahatan. Dan untuk setiap kami yang ada di sini, biarlah kiranya sepanjang hari ini, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah putra-Mu. Engkau meteraikan kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sepanjang hari ini dapat melakukan pekerjaan dan menyenangkan hati-Mu. Mari, sahabat terkasih, kita mau tutup saat teduh dengan doa pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini.
kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Penuhilah kami. Amin. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Bapa, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Silakan dibuka kameranya. 1, 2, 3. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.